Apa hukumnya bila seorang muslim itu berpacaran? Kalau menurut Allah, dan nanti kalau kita terangkan hukumnya yang menurut Allah, menurut Rasulullah, kamu tetap tidak mau menerima, tidak mau menjalankan karena sudah asik dengan pacaran. Kalau menurut hukum Allah dan juga tuntunan Rasulullah, pacaran itu harus ditinggalkan. Orang Islam haram hukumnya berpacaran. Ini menurut Allah dan Rasul loh ya, bukan menurut saya. Nah, setelah dijawab jadi gelo, jadi kecewa karena saat ini sudah asik, sudah punya pacar. Hatinya bergejolak. Wah, ngerti ya ora takon. Setelah tanya, dijawab, menjadi tahu bahwa pacaran itu perbuatan dosa. Namun untuk meninggalkan eman-eman, wong saat ini sedang asik di mabuk cinta. Kesana kemari, dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak gitu. Kalau ini menurut Allah, bahwa pacaran itu salah satu cara mendekati perzinahan. Sedangkan orang Islam, orang yang beriman, itu dilarang Allah untuk mendekati perzinahan. Bukankah di dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32, Allah sudah menjelaskan dengan sangat gamblang, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini ayat hanya ditujukan kepada hamba Allah yang beriman. Kalau hati kita, hati panjenengan merasa ada imannya, perhatikan ayat ini. Kalau sudah merasa tidak ada iman, maka tidak perlu memperhatikan ayat ini. Karena sama saja orang yang hatinya tidak ada iman diberi peringatan atau tidak sama saja, sawaun alaihim, sama, tidak ada perbedaannya. Maka mari kita perhatikan ini, karena insya Allah hati kita merasa masih ada iman. Ternyata ini larangan dari Allah, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Salah satunya dengan pacaran itu. Karena pacaran itu kan berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Laki perempuan dewasa melakukan khalwat berduaan. Laki perempuan dewasa bukan mahram melakukan khalwat. Ya, bersendiri, berduaan. Nah, ini mendekati arah perzinaan, sedang zina itu dilarang oleh Allah. Mengapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji. Karena zina ini perbuatan keji, kita mendekat saja tidak boleh. Haram hukumnya. Dilarang oleh Allah untuk mendekati perbuatan keji. Fahisyah itu perbuatan keji. Perbuatan keji itu secara sederhana bisa kita maknai, yaitu perbuatan maksiat kepada Allah yang madorotnya tidak hanya menimpa dirinya saja, namun juga menimpa orang lain. Zina itu madorotnya tidak menimpa pelakunya saja, juga menimpa orang lain, menimpa keluarganya, sehingga keluarganya malu. Belum lagi nanti kalau hamil, kemudian menimpa anak yang dikandungnya setelah dilahirkan, anaknya tidak boleh bernasab kepada bapaknya. Maka ini sungguh perbuatan yang sangat keji. Maka orang yang beriman mendekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Jangan dikira mendekati zina meski tidak berzina itu tidak dosa, tetap dosa.
dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Termasuk juga pacaran ini. Nah, bagaimana sekarang pemuda itu, pemuda milenial ini, kalau tidak pacaran tidak keren. Lah kamu pilih keren di hadapan manusia atau keren di hadapan Allah? Silahkan dipilih. Tidak ada paksaan dalam mengikuti perintah agama ini. Kalau malu karena tidak punya pacar, malu tidak pacaran lantas harus berpacaran, ya berarti kamu pilih keren di hadapan manusia. Tidak peduli di hadapan Allah mendapat murka, itu sudah tidak peduli. Maka Rasulullah itu sudah memberi nasihat yang begitu jelas, begitu gamblang dalam sebuah sabdanya. Rasulullah memberikan nasihat kepada para pemuda muslim, ya ma'syaros sabab, ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda, tentu pemuda muslim, pemuda mukmin yang dimaksudkan oleh Nabi ini. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah siap menikah, maka segeralah menikah. Nabi kita tidak pernah memerintahkan barang siapa yang sudah pengen menikah segera pacaran, itu tidak pernah Nabi kita perintahkan itu. Namun perintah Nabi kita, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup siap menikah, maka segera menikah. Mengapa? Karena dengan menikah ini aghaddu lil basar, akan membantumu untuk menundukkan pandang. Itu menikah juga akan membantumu menjaga kemaluanmu. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka kalau kamu mengaku sebagai pemuda mukmin, ikuti nasihat Nabi ini. Nasihat Nabi agar segera kalau memang siap menikah, segera menikah, bukan pacaran. Karena menikah itu bisa membantu kita dalam menjaga pandangan, membantu kemaluan kita. Artinya disalurkan ke pintu-pintu yang halal. Kalau ada pintu halal, kenapa mesti milih pintu yang haram? Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Maka barang bagi yang belum siap menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Mengapa demikian? Fa innahu lahu wija. Karena puasa baginya bisa menjadi perisai. Perisai dari syahwat hawa nafsu. Perisai untuk tidak mengumbar pandangan ini kepada lawan jenis yang bukan mahram. Perisai untuk tetap menundukkan pandangan sehingga hawa nafsunya terjaga. Jangan ikuti kebanyakan orang. Memang saat ini kalau ada seorang pemuda kok tidak pacaran, itu terasa asing, bahkan menjadi bahan olok-olokan di tengah-tengah temannya, di tengah-tengah komunitasnya, diolok-olok. Wah, anak muda kok enggak pacaran, sok suci lah, inilah dan lain sebagainya. Yang paling menyedihkan, mungkin menyebabkan tidak kuat ketika alah kuwi ora payu makanya tidak pacaran. Diolok-olok tidak payu. Sehingga ini jiwanya berontak, ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa saya ini juga bisa laku, sehingga harus berpacaran, mencari pacar.
ya, untuk menunjukkan eksistensinya, karena pemuda itu dia punya marhalatud duhur, yaitu ada periode pemuda ingin menampakkan jati dirinya, menampakkan eksistensinya, menampakkan kemampuannya. Jadi kalau diolok-olok ora payu, tidak laku sehingga tidak pacaran, jiwanya beruntak. Dia ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa saya juga bisa punya pacar. Bahkan pacar saya lebih cantik, lebih ganteng daripada pacarmu. Nah, akhirnya terjerumus dalam bujuk rayu setan, terjerumus mengikuti jalannya setan, mengabaikan jalan keselamatan, mengabaikan jalannya Allah. Pertama memang kenalan, masih malu-malu, melalui WA mungkin, karena malu, kalau telepon malu, masih melalui WA. Nanti lama-lama akrab melalui WA, akhirnya telepon. Setelah telepon juga kulino, akrab, setannya pinter lagi. Setan itu kalau membujuk rayu manusia sampai tuntas. Mosok pacaran hanya WA telepon, yo ketemu dong. Akhirnya ketemu buat kencan. Pertama makan bersama di tempat yang ramai, karena masih rikuh, masih malu. Ketemu masih ada jarak. Lama-lama kulino, setannya bisi, masa ketemu tidak pegang-pegang dan lain sebagainya. Akhirnya bertemu, akhirnya pegang jabatan tangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setannya pinter, lebih pinter lagi. Wah, pegangan itu kalau di tempat rame tidak asik, karena megangnya hanya tempat-tempat terbatas. Itu pun tidak bisa bebas, malu. Udah sana ke hotel atau kemana sana, biar sepi, biar kamu bisa bebas. Akhirnya betul, dituruti. Seorang pemuda, pemudi bukan mahram, sudah balik dewasa, di hotel berduaan. Awalnya di hotel juga masih malu-malu, hanya sebatas pegangan tangan dan lain sebagainya. Wah, setannya ora sabar. Wes, ini kesempatanmu. Ini kesempatanmu yang paling baik. Tidak ada orang yang melihatmu, tidak ada manusia yang melihatmu. Apa kamu tidak ingin melakukan hubungan layaknya suami istri? Konon katanya itu surga dunia. Kalau ini tidak kamu manfaatkan kesempatan ini, kapan lagi? Akhirnya terjadilah satu peristiwa yang dilaknat oleh Allah. Peristiwa perbuatan zina yang dilakukan oleh pemuda muslim dan pemudi muslimah. Pemuda yang ngaku beragama Islam dan pemudi yang ngaku beragama Islam. Apakah lantas bujuk rayu setan berhenti? Tidak. Baru sekali sudah. Ketika sudah tidak bertemu, kelingan dosa. Saat melakukan itu sudah nggak ingat dosa sama sekali. Enake mung seneng tok. Senang yang menipu. Senang yang membawa malapetaka di hadapan Allah di dunia dan akhirat nanti. Tapi begitu di rumah, karena sudah tidak bertemu, ingat dosa, takut pengen tobat. Pengen tobat, pengen berhenti. Begitu pengen tobat, pengen berhenti, ditelepon oleh pacarnya, diajak ketemu lagi. Setannya lebih kuat, karena jiwanya sudah didominasi oleh hawa nafsu. Akhirnya bertemu, terulanglah perbuatan haram berulang-ulang, hingga akhirnya tanpa diminta ada yang perempuan hamil.
Ketika hamil bingung, perempuan minta pertanggungjawaban dari laki-laki. Karena laki-lakinya masih kuliah atau masih SMA bahkan belum siap untuk menikah. Akhirnya setan nyambisi, sudah aborsi saja daripada kamu menanggung malu. Nah, kemudian cari tempat aborsi, kemudian dilakukanlah aborsi sehingga komplit dosanya. Kalau tidak itu, laki-lakinya diminta pertanggungjawaban, laki-lakinya tidak mau, akhirnya meninggalkan perempuannya, sudah tidak peduli lagi. Diaborsi gagal, tibalah sampai melahirkan. Karena malu melahirkan di luar nikah, akhirnya anaknya dibuang, diadai kresek, dibuang tempat sampah. Luar biasa keji loh perbuatan yang semacam itu. Awalnya dimulai dari pacaran, dari yang belum saling kenal, kemudian kenal menjadi biasa, terjadilah perbuatan zina hingga akhirnya mengandung, melahirkan dan membunuh janin yang dalam kandungan atau anak atau jabang bayi yang baru lahir karena hasil hamil di luar nikah. Luar biasa keji. Maka jangan bersedih, ora sah isin, ora duwe pacar. Justru itu yang selamat. Meski tampak asing, namun kata Nabi kita, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing karena mengikuti ajaran agama Islam ini sehingga tampak asing. Bagaimana tidak asing, saat ini umumnya para pemuda-pemudi itu pacaran. Lah kok ini ada pemuda yang tidak pacaran, kan asing, nyeleneh. Orang ya umum meski nyeleneh, namun fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang asing karena mengikuti apa yang menjadi warisan Nabi tersebut. Kalau kamu mengikuti umumnya orang, coba diingat kembali. Ini sudah sering dijelaskan oleh Al-Ustadz Almarhum Allahumma ighfir lahu warhamhu. Al-An'am 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dzan wa inhum illa yakhrusun. Itu kalau kita mengikuti umumnya orang. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti', in itu diartikan apabila jika. Namun di dalam bahasa Al-Qur'an in itu bisa berarti bisa iya, bisa tidak. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, artinya kebanyakan orang, umumnya orang pacaran, berarti keluar dari jalan Allah, maka ya niscaya kamu akan tersesat dari jalan Allah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Namun kalau kamu mengikuti umumnya orang yang ada di muka bumi ini, umumnya melakukan kebaikan sesuai dengan Quran dan Sunnah dalam komunitas tersebut, ya niscaya tersesat dari jalan Allah tidak akan dijumpai karena mengikuti komunitas umumnya berbuat baik di situ sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulullah. Namun kalau mengikuti umumnya manusia yang keluar dari tuntunan Allah dan juga Rasulullah, maka ketahuilah mereka itu akan senantiasa yudilluka an sabilillah, akan terus senantiasa
Artinya tidak akan pernah berhenti, akan terus menerus berkesinambungan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, dengan mengolok-ngolok temannya yang tidak punya pacar, yang mengatakan orang yang tidak pacaran sok suci dan lain sebagainya, akan terus sampai kamu tersesat dari jalan Allah. Mengapa? Karena yang mereka lakukan iyat tabi'una illadon, karena hanya persangkaan belaka. Ora popo ji enom ki pacaran ora dosa, pacaran ki ora dosa karena kita masih muda. Yang namanya pacaran itu hanya kenakalan remaja. Kalau sampai hamil itu hanya kenakalan remaja saja. Maka pacaran saja tidak mengapa, karena pacaran itu tidak dosa karena kita masih muda. Nah, perkiraannya kalau masih muda itu pacaran menjadi hal yang lumrah, tidak dicatat dosa. Nah, itu kan perkiraan yang menyesatkan. Wa inhum illa yakhrusun. Apa yang mereka perkirakan itu adalah kebohongan belaka. Jadi kalau kamu pemuda muslim, pemudi muslimah, kalau pengen betul mendapatkan keselamatan baik dunia dan akhirat, tinggalkan pacaran. Jauhi pacaran, karena pacaran itu salah satu cara kita mendekati zina, sedang zina itu dilarang oleh Allah.